Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih tadi untuk yang sudah konfirmasi dan menghidupkan videonya untuk kita absensi. Bagi yang nanti namanya belum saya panggil dan sudah bergabung ke sini, nanti silakan diingatkan saya setelah penjelasan nanti selesai. Silakan nanti seperti biasa kalau memang ada tanggapan atau pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan atau mungkin nanti terlalu cepat, silakan diingatkan, bisa menggunakan chat ataupun nanti melalui mikrofon saja, jadi bisa langsung di unmute untuk nanti berbicara. Seperti biasa, saya selalu mencatat apakah memang ada yang memberikan tanggapan atau siapa yang memberikan tanggapan atau pertanyaan di setiap pertemuannya yang nantinya akan diakumulasikan untuk menilai keaktifan pada setiap pertemuannya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana daur ulang limbah B3. Yang nanti secara garis besarnya sebenarnya kita membahas mengenai bagaimana insinerator nantinya digunakan pada pengolahan limbah B3 atau limbah berbahaya dan beracun. Jadi yang menjadi kerangka pembahasan kita pada siang hari ini itu yang pertama itu terkait insinerasi limbah B3, kemudian apa saja jenis-jenisnya, jenis-jenis dari insinerator limbah B3 yang pada umumnya memang bisa diaplikasikan atau sudah diaplikasikan untuk limbah B3. Kemudian bagaimana terkait air pollution control atau kontrol dari polusi udaranya, dan terakhir adalah terkait pengolahan limbah B3. Kita mulai dari insinerasi limbah B3. Jadi di sini insinerasi sendiri merupakan suatu proses thermal aerobik. Jadi ini berlangsung dengan adanya oksigen di dalamnya yang berfungsi untuk mendetoksifikasi berbagai senyawa organik. Senyawa organik di sini bisa dalam bentuk pestisida terklorinasi, limbah amunisi, gas saraf, residu polimer, dan banyak limbah petrokimia lainnya. Jadi kalau bisa kita definisikan, insinerasi limbah berbahaya adalah pembakaran terkontrol dari suatu zat di mana dilakukan pada rentang suhu tertentu, kemudian nanti ditambahkan oksigen, kemudian adanya turbulensi di dalamnya, kemudian ada juga tekanan atmosfer yang nantinya juga diatur, kemudian ada desain kotak apinya atau firebox-nya, dan nantinya ada aspek-aspek lain dari lingkungan pembakaran. Jadi beberapa tipe-tipe insinerator. Yang pertama ada rotary kiln, kemudian ada liquid injector, control air incinerator. Jadi insinerator dengan adanya pengontrolan udara, ataupun fluidized bed incinerator. Jadi insinerator yang menggunakan semacam dasar yang dalam bentuk cair. Kemudian perangkat, fasilitas atau peralatan insinerator khusus yang di limbah itu sebenarnya ada sangat banyak sekali sebenarnya macam-macamnya. Tapi umumnya ada beberapa yang dimanfaatkan untuk limbah B3, yaitu yang pertama ada boiler, kemudian ada industrial furnace. Jadi boiler di sini suatu fasilitas yang ada ruang bakarnya dan nanti ada tabung koleksinya. Jadi tabung koleksi yang nantinya menyimpan sisa-sisa hasil pembakaran di ruang bakar. Sedangkan untuk industrial furnace itu berupa unit yang tertutup, di mana fungsinya nanti adalah untuk memulihkan limbah yang tadinya dimasukkan ke industrial furnace tadi, sehingga nanti akan bisa
ubah menjadi suatu material yang dipakai ataupun nanti dimanfaatkan energinya. Jadi energi yang dihasilkan dari pembakaran limbah tadi nanti dikonversikan lagi sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Terkait pembakaran dan hasilnya, agar menjadi metode yang efektif untuk menghilangkan sifat berbahaya dari limbah, pembakaran harus dilakukan secara tuntas. Atau istilah lainnya, melakukan suatu pembakaran yang sempurna. Faktor kritis untuk bisa memastikan kelengkapan atau selesainya pembakaran di insinerator adalah yang pertama suhu ruang bakarnya, kemudian lamanya waktu limbah dipertahankan pada suhu tinggi, yang terakhir adalah adanya turbulensi atau pentingnya untuk melakukan pencampuran antara limbah dan udaranya. Jadi udara di sini tidak lainnya adalah oksigen. Kemudian pembakaran zat organik adalah suatu urutan reaksi yang agak kompleks yang nantinya menghasilkan suatu produk sederhana. Jadi suatu zat organik yang dibakar pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks, tapi ketika memang berhasil melakukan pembakaran pada proses sampai dengan selesai, jadi benar-benar pembakaran secara sempurna, maka pasti akan dihasilkan satu produk yang sederhana. Jadi misalnya ada menghasilkan karbon dioksida dan air. Sedangkan untuk hidrokarbon terhalogenasi, insinerasi nanti akan menghasilkan pembentukan asam halogen. Yang ini yang nantinya akan perlu atau akan diperlukan pengolahan gas buangnya sebelum nanti dilepaskan. Kemudian tergantung dari bagaimana komposisi limbah yang nantinya akan dibakar, maka nanti akan ada berbagai macam juga gas buang yang dihasilkan. Jadi contohnya terkait sulfur oksida, nitrogen oksida, ataupun gas-gas lain yang nantinya akan terbentuk. Selain jenis gas yang dihasilnya akan berbeda, jumlahnya pun nantinya juga akan berbeda. Kemudian, apa yang terjadi ketika nanti tidak terjadi pembakaran yang sempurna? Maka nanti senyawa-senyawa seperti unsur karbon, PCB, benzopirin akan bisa dihasilkan yang nantinya mereka ini akan dikategorikan sebagai suatu produk pembakaran tidak sempurna atau product of incomplete combustion atau PICS. Produk lainnya terkait pembakaran limbah adalah abu atau ash, di mana abu sendiri adalah bahan padatan yang lembab yang biasanya terdiri dari garam, logam, dan karbon. Nantinya akan terdiri dari dua macam kategorinya, di mana sebagian besar abunya nanti secara gravitasi akan jatuh ke dasar ruang bakarnya, ini yang nanti dikatakan sebagai bottom ash. Sedangkan sebagian besar abunya dengan masanya yang lebih ringan, dia akan tertahan nanti menjadi suatu fly ash. Kemudian, jika dilakukan dalam kondisi yang optimal, insinerasi terkontrol secara permanen menghancurkan senyawa organik beracun di dalam limbah dengan mengubahnya menjadi molekul yang stabil. Jadi pada dasarnya pembakaran di sini akan mampu mengurangi volume dari limbah berbahaya. Karena itu terkadang pembuangan abu langsung ke tanah itu bisa jauh lebih aman dibandingkan kita melakukan pembuangan limbah berbahaya yang tidak diolah. Minimal dia bisa mengurangi dari sisi volume limbah berbahaya tersebut.
Tapi memang insinerasi tidak menghancurkan senyawa anorganik di dalam limbah seperti contohnya logam. Jadi karena itu terkadang residu dari suatu insinerator itu masih dimasukkan atau dikategorikan sebagai suatu limbah B3 karena adanya kandungan-kandungan logam di dalamnya. Selanjutnya peralatan insinerasi limbah B3. Jadi untuk peralatannya sendiri, mayoritas limbah berbahaya muncul sebagai atau dalam bentuk cairan, baik itu sebagai hidrokarbon ataupun campuran air. Oleh karena itu, terkadang walaupun dia berbentuk limbah cair, pembakaran di sini bisa dimanfaatkan nanti sebagai suatu pembangkit dari penghancuran atau pendegradasian limbah cair tersebut. Kemudian bentuk fisik limbah dan kandungan dari residu padatnya akan sangat menentukan jenis ruang bakar ideal yang nantinya dibutuhkan dalam pengolahannya. Jadi bentuk fisik limbah itu sendiri bisa dalam bentuk padat, gas, dan cairan yang masing-masing nanti akan menentukan apa teknologi, peralatan, fasilitas yang nantinya sesuai untuk bisa dilakukan pengolahan. Jadi di sini gambarannya bagaimana penerapan jenis-jenis insinerator yang dikategorikan berdasarkan bentuk fisik dari si limbahnya. Jadi contohnya di sini untuk limbah yang berbentuk padatan, berbentuk gas, dan berbentuk cair. Jadi padatan apakah granular, irregular. Jadi masing-masing apakah lebih cocok untuk menggunakan liquid injection, rotary kiln, fixed head. Ada beberapa yang memang hanya bisa menggunakan rotary kiln misalnya. Ada juga beberapa yang memang bisa digunakan dua metode yang berbeda, apakah itu liquid injection, dan dia juga bisa dihilangkan juga menggunakan rotary kiln. Jadi nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik fisik dari limbah yang nantinya akan dimasukkan ke suatu insinerator. Kemudian subsistem utama yang mungkin terjadi di insinerator limbah berbahaya menurut OPAL 1987. Yang pertama terkait persiapan limbah dan pemberian inputnya. Jadi pemberian masukan si limbahnya tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti ruang bakarnya yang nanti disiapkan, yang bisa menjaga terkait pengadukan dan menjaga nanti ketersediaan oksigen, menjaga tidak adanya gas-gas buang yang nantinya tidak keluar sebelum nanti ada proses kontrol dari limbah gasnya tadi. Kemudian adanya pengendalian polusi udara. Jadi pengendalian polusi udara masih masuk ke sistem utama yang wajib dibutuhkan oleh suatu insinerator. Kemudian penanganan dan pembuangan abu. Abu sebagai sisa dari aktivitas insinerator juga perlu adanya upaya penanganan dan nantinya pembuangan. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana skema yang menunjukkan orientasi subsistem insinerator dan opsi komponen prosesnya. Jadi limbah yang pertama akan ada preparasi dari limbahnya, kemudian memasukkan dari si limbahnya. Preparasi tadi akan terdiri dari misalnya kita melakukan pencampuran misalnya, apakah penambahan satu senyawa tertentu untuk nanti mempercepat kebakaran, kemudian proses pemotongan, jadi untuk menambah luas permukaan dari si limbah tadi, kemudian dimasukkan ke dalam suatu kotak pembakarannya atau combustion chamber-nya. Nanti apakah nanti menggunakan liquid injection, rotary kiln. Dari combustion chamber
atau ruang pembakaran tadi akan ada pengaturan bagaimana pembuangan dari esnya atau debunya. Nanti untuk es disposal atau pembuangan dari si debu tadi akan ada beberapa metode atau teknik yang bisa digunakan, dewatering, chemical stabilization, shaker landfill. Kemudian dari combustion chamber ada combustion gas conditioning. Nanti di sini juga akan menghasilkan residu. Kemudian particulate removal, partikulat yang nanti juga masuk ke pengolahan residunya. Kemudian di akhir akan ada gas asamnya yang dihilangkan juga, yang nantinya diteruskan ke pengolahan residunya. Baru nanti masuk ke pembuangan sebelum nanti udara yang nantinya lebih bersih setelah melalui beberapa metode untuk penghilangan. Jadi ada menggunakan spray tower, pack tower, ada beberapa sempat kita bahas juga sebelumnya. Yang pada dasarnya memastikan bahwa udara yang nantinya keluar melalui cerobong nantinya aman. Kemudian kita mencoba sedikit membahas masing-masing beberapa peralatan yang digunakan untuk insinerator. Yang pertama liquid injection, di mana liquid injection di sini sebuah sistem stasioner yang terdiri dari satu atau lebih ruang pembakaran berlapis refraktori yang beroperasi di bawah suhu tinggi dan dilengkapi dengan serangkaian nozzle atomisasi. Jadi nanti sederhananya ini suatu sistem injeksi. Jadi limbah nanti akan diinjeksikan ke dalam suatu chamber dari suatu ruangan pembakaran. Nanti ada dua tipikal injeksinya, apakah dilakukan secara horizontal ataupun dilakukan secara vertikal. Ini sebenarnya yang umum dilakukan untuk pemusnahan limbah berbahaya pada umumnya yang dalam bentuk cair. Bahan-bahannya yang sesuai nanti untuk di liquid injection di sini adalah bahan-bahan yang diklasifikasikan memang dia bahan yang mudah terbakar ataupun minimal sebagiannya dapat terbakar. Bahan yang memiliki nilai kalori yang cukup, jadi rentangnya kira-kira 17.900 kJ per kilogram atau lebih tinggi lagi. Jadi bahan yang bisa dimasukkan ke liquid injection untuk nanti bisa mendukung pembakaran di kotak apinya. Gambaran dari insinerator injeksi cair kurang lebih nanti seperti ini. Ada limbah cairnya yang nantinya dipadatkan dan nanti ada atomized vapornya yang nanti juga membantu pembakaran. Yang nanti dari sini akan bisa dihasilkan udara yang lebih bersih nantinya. Kemudian limbah dapat diterima dalam insinerator injeksi cair selama masih ada dalam bentuk cairan ataupun bubur yang dapat dipompakan. Bahan bakar cair ataupun gas, contohnya propana, dapat digunakan untuk memanaskan sistem terlebih dahulu. Jadi kurang lebih 815 derajat Celcius atau 1500 Fahrenheit sebelum nanti limbah dimasukkan. Limbah cair nanti dipindahkan dari drum penyimpanan ke tangki umpan, kemudian dilakukan pencampuran yang digunakan untuk menurunkan kandungan klorin dari limbah atau meningkatkan daya pompa atau daya terbakar dari limbah yang nanti terjadi dalam tangki. Kemudian tangki dapat diberi tekanan dengan nitrogen ataupun gas inert lain, dan limbah nanti dimasukkan ke dalam insinerator menggunakan katup jarak jauh. Setelah pemindahan limbah, saluran bahan bakar dibersihkan dengan nitrogen untuk menghilangkan bahaya ledakan. Kemudian pada liquid injection di sini, khususnya pada proses pembakaran, semakin luas permukaan dari bahan yang nantinya akan dibakar, maka nanti secara otomatis akan menambah zat ruang bakarnya yang nanti akan
akan mempermudah reaksi pembakaran. Nozzle atomisasi digunakan untuk menyuntikkan cairan limbah. Kemudian di dalam kiln, limbah biasanya disuntikkan ke hilir nozzle bahan bakar. Jadi dekat dengan pembakaran yang dihasilkan. Kemudian jika limbah memiliki kandungan panas yang cukup, dia dapat disuntikkan langsung ke dalam sulbung bahan bakar. Kemudian di sini di dalam satu proses liquid injection dapat dikatakan nanti limbahnya terbakar secara autogenik. Jadi dia terbakar tanpa membutuhkan nantinya adanya bahan bakar tambahan. Jadi di sini bagaimana pembakaran atomisasi mekanis sebagai salah satu dari banyak desain nozzle yang nantinya memungkinkan untuk insenerator injeksi cairan. Kemudian yang selanjutnya ada liquid injection itu bagaimana karena penggunaan nozzle ada batasan seberapa kental limbah yang dapat digunakan. Kemudian semakin tinggi viskositas, semakin sulit untuk melakukan pemompaan. Begitupun nanti sulit untuk menyuntikkan melalui nozzle dan akhirnya bisa terbakar. Kemudian untuk nozzle konvensional viskositasnya harus kurang dari 750 SSU agar atomisasi dapat terjadi. Kemudian atomisasi juga sangat dipengaruhi oleh jenis nozzle-nya. Persyaratannya tersendiri terkait injektor cair. Yang pertama, pasokan udara primernya digunakan untuk pembakaran aliran limbahnya, udara sekundernya untuk di bagian hilir dari burner. Sedangkan untuk yang diatomisasi untuk memulai penguapan dan pembakaran yang efisien. Yang kedua ada rotary kiln, terdiri dari silinder berputar dengan lapisan refraktori yang dipasang agak miring dari permukaan tanah. Limbahnya dalam bentuk cairan, bubur ataupun padatan dimasukkan ke dalam pintu masuk dan diaduk di bawah suhu tinggi untuk jangka waktu yang telah ditentukan tergantung karakteristik limbah dan kilnnya. Cairan limbah dapat dipompa masuk melalui nozzle sehingga muatannya mengalami atomisasi. Kemudian mekanisme umpan ulir dapat digunakan untuk menyuntikkan selari tadi atau bubur tadi dan padatan curahnya sehingga dapat masuk dengan umpan drum atau sistem mekanis yang serupa. Jadi gambaran insenerator rotary kiln seperti ini, akan ada bahan bakarnya, limbah cair atau padat, sampai nanti ke discharge-nya menggunakan refraktori. Kemudian pada rotary kiln, limbah diperkirakan terbakar menjadi abu pada saat mencapai pintu keluar dari kiln. Kebanyakan kilnnya memiliki permukaan dalam yang halus, namun beberapa dilengkapi dengan penyekat internal untuk mendorong turbulensi dari umpannya. Waktu tinggal untuk limbah padat di kiln minimalnya 30 menit yang didasarkan pada kecepatan putar kiln dan sudutnya. Waktu tinggal yang lama lebih disukai karena solid bed di kiln tidak seragam secara termal. Kemudian sumber panas diperlukan untuk membawa sistem ke suhu operasi dan untuk mempertahankan suhu pembakaran yang diinginkan. Bahan bakar tambahan seperti gas alam diinjeksikan ke dalam tanur melalui pipa semprot. Udara berlebih dapat juga disediakan untuk meningkatkan pembakaran. Tekanan negatif atau penghisapan diterapkan di kiln melalui kipas angin induksi untuk menghilangkan materi partikulat dan uap yang tidak dapat terbakar. Kemudian mode aliran sendiri untuk gas kiln atau rotary kiln di sini ada co-current mode, ada counter current mode. Co-current mode burnernya dipasang di pintu masuk, aliran gasnya searah dengan aliran limbah. Counter current mode burnernya ditempatkan di dekat pintu keluar. Aliran gasnya nanti berlawanan dengan arah aliran limbahnya. Counter current mode ini yang terbukti lebih efektif untuk pembakaran limbah cair. Gas yang keluar dari kiln nanti berfungsi untuk mengeringkan limbah cair yang nantinya masuk. Jadi wilayah pintu masuk cukup panas untuk pemanasan dan pembakaran limbah yang nanti masuk ke kiln.
Rotary kiln sendiri akan mengalami entrainment materi partikulat yang tinggi, di mana entrainment ini terjadi karena padatan yang terus-menerus jatuh ke dalam kiln dan dimasukkan kembali ke aliran gas. Kisaran ukuran partikelnya serupa, baik itu menggunakan rotary kiln ataupun menggunakan liquid injector. Dalam rotary kiln, partikel yang tertahan kecenderungannya lebih besar dari 10 mm. Kemudian pada beberapa lokasi dalam kiln dapat ditemukan kebocoran yang dapat terjadi apakah itu di lubang masuknya ataupun di segel dari kilnnya. Beberapa peralatan atau fasilitas lain terkait insinerasi limbah B3 ada boiler industrial furnace, industrial boiler, atau semen kiln. Selanjutnya mengenai air pollution control atau pengendalian polusi udara. Jadi masalah polusi udara merupakan regulasi utama yang perlu diatur terkait insinerasi, khususnya limbah berbahaya. Ketika limbah berbahaya dibakar, limbah gas akan mengancam kesehatan. Kemudian jenis dan jumlah emisi dari pembakaran limbah berbahaya akan bergantung pada sejumlah variabel, mulai dari komposisi kimia sampah atau limbah, laju pembakaran limbah, jenis insinerator, parameter operasi insinerator, dan peralatan pengendalian pencemaran udara. Produk atmosfer dari pembakaran, massa terbesar dari kontaminan udara adalah materi partikulat, kemudian ada oksida sulfur, dan nanti ada nitrogen. Gas-gas asam, ada HCl, ada HBr, dan HF, dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, tergantung nanti bahan bakunya yang nanti kita bakar. Sisa-sisa oksida, hidrokarbon, dan logam berat juga ada kemungkinan dihasilkan. Kemudian materi partikulat sendiri biasanya berbentuk garam logam dari limbahnya, oksida logam yang terbentuk dari pembakaran, fragmen bahan yang tidak terbakar sempurna, contohnya di sini karbon, dan kontaminan gas terkondensasi atau dalam bentuk droplet. Logam dan produk-produk sampingan beracun akan bisa terkondensasi atau memadat sebagai atau menjadi suatu partikel halus yang nanti masuk ke aliran gas buang. Jadi perlu nanti sementara dilakukan kontrol. Beberapa laju emisi dari senyawa yang dihasilkan pada insinerator, baik itu penggunaan boiler ataupun kiln, jadi memiliki rata-rata yang berbeda untuk masing-masing senyawa, apakah itu benzen sampai dengan propionol. Kemudian beberapa peralatan kontrol polusi udara yang pada umumnya dimanfaatkan ada electrostatic precipitator, Venturi scrubber, ionizing wave scrubber, dan backhouse. Skema yang memungkinkan untuk pengendalian polusi udara secara keseluruhan. Yang pertama, Venturi scrubber, biasanya untuk partikulat, diikuti dengan adanya tower absorber yang dikemas untuk gas. Kemudian bisa penggunaan ionizing wave scrubber untuk partikulatnya, nanti dikombinasikan dengan penyerap menara yang dikemas nantinya untuk gas. Atau yang ketiga, menggunakan dry scrubber untuk partikulatnya, diikuti dengan backhouse atau precipitator elektrostatis untuk partikulatnya. Terakhir untuk pengolahan limbah, ini secara alaminya pengolahan limbah secara kimia itu bisa menggunakan netralisasi, presipitasi kimia, oksidasi reduksi, sorpsi atau sistem sorpsi, dan nanti terakhir dilakukan stabilisasi. Ini yang terakhir bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas, dan kalau memang ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan.